Sobat JTV, membahas mengenai pendidikan, seringkali pendidikan di kota dan di desa dibeda-bedakan oleh masyarakat sekitar. Bahwa pendidikan di kota lebih bagus daripada pendidikan di desa. Kira-kira faktor-faktor apa aja ya yang mempengaruhi hal tersebut? Ingin tahu seperti apa kelanjutannya? Simak selengkapnya dalam video ini, karena kamu harus tahu. Kembali ke sejarahnya, pendidikan pada awalnya adalah pembentukan proses persiapan dari anak-anak hingga dewasa, sehingga siap untuk terjun ke masyarakat di zaman apapun itu. Pendidikan tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal. Adanya proses diseminasi kultur sampai akhirnya pelajar kuat dan dapat berkembang. Terjun ke masyarakat bukan hanya membutuhkan skill, tapi juga ada nilai-nilai yang harus diperhatikan. Dididik supaya sesuai dengan kepentingan masyarakat yang spasial temporal, hingga munculnya evolusi pendidikan dari sana. Namun sayangnya, pendidikan di kota dapat berkembang pesat karena didukung oleh sarana dan prasarana yang mudah untuk didapatkan. Sedangkan di desa, perkembangan pendidikan cenderung berjalan lambat karena sulitnya mendapatkan sarana dan prasarana untuk pendidikan tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pertama, rendahnya kualitas tenaga pengajar. Keadaan guru atau tenaga pengajar di Indonesia terlihat menyedihkan. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai serta masih banyaknya guru honorer. Selain daripada itu, guru juga banyak yang belum berkompeten pada bidangnya. Dua, biaya pendidikan yang mahal juga berpengaruh pada rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki pilihan lain selain menyekolahkan anak-anaknya. Ketiga, faktor kurikulum pendidikan yang buruk. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga masih belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pengembangan kemampuan peserta didik melalui kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang baik dan tidak sesuai yang dibutuhkan pada dunia kerja. Perlu adanya perbaikan dan perluasan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan internasional agar mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Seharusnya pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan dengan alasan yang mendasar. Yang pertama, mengupayakan peningkatan profesionalisme guru atau tenaga pengajar di institusi pendidikan. Kedua, penanggulangan kemiskinan, karena rendahnya mutu sekolah berkaitan dengan kemiskinan. Ketiga, membenahi kurikulum yang digunakan pada pendidikan di Indonesia, karena kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan dan pembentukan karakter anak didik. Dalam kurikulum harus dibentuk proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Menjalankan prinsip wawasan Nusantara, terutama daerah perbatasan dan pulau terluar yang memiliki kerawanan politik, budaya, dan sosial dengan negara tetangga yang lebih maju dalam pendidikan dan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indikator utama peningkatan terjamin kesehatan, memiliki pendidikan yang cukup, serta standar hidup yang memadai. Dan itu dia beberapa kesenjangan yang terjadi antara pendidikan di kota dan di desa. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman yang nonton di sini semoga bisa turut serta berperan dalam berupaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jtv.kpi. Saya Rafadila Fatihah, pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Bye-bye!